Katakan Allahu Akbar. Ternyata nama aslinya Kapiten Patimura itu bukan Thomas tapi Ahmad Lucy. Nama asli Kapitan Patimura adalah Ahmad Lucy, bukan Thomas Matulesi. Loh, kok bisa? Begini ceritanya. Teori kontroversial disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam khutbahnya yang kemudian viral. Teori itu menyebut nama asli pahlawan nasional Kapitan Patimura bukanlah Thomas Matulesi, melainkan Ahmad Lucy. Potongan video ceramah Ustadz Adi Hidayat viral di Twitter yang menyebutkan bahwa identitas sesungguhnya Kapitan Patimura adalah seorang kiai dan memimpin pondok pesantren dan berjuang melawan penjajah di Indonesia. Siapa Ahmad Lucy itu? Antum pernah lihat uang 1000 yang dulu, uang 1000 ya, yang lembaran bukan yang koin. Ada gambar siapa di situ? Patimura. Patimura di Ponorogo 5000. Ya, Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matulesi. Kalau antum belajar sejarah SD, SMP, buku sekarang Thomas Matulesi. Kalau saya sebutkan Thomas, yang terbayang apa? Macam-macam. Ada kereta-keretaan, ada mobil-mobilan Thomas gitu kan. Baik, ada badminton, piala Thomas. Tapi umumnya pasti non-muslim. Apalagi ditambah Matulesi. Antum tahu siapa nama aslinya? Bukan Thomas, namanya Ahmad. Ahmad Lucy. Ahmad Lucy. Ahmad namanya, bukan Thomas. Beliau itu seorang kiai besar, seorang pemimpin pesantren. Memimpin kemudian santri-santrinya untuk berjuang, ya, melawan penjajah pada saat itu, sampai kemudian dieksekusi dan meninggal dunia. Siapa yang merubah Ahmad dari menjadi Thomas? Kalau disebutkan Ahmad, apa yang terbayang di kita? Muslim. Siapa yang merubah nama ini? Nah, ini poinnya. Jadi ada yang hilang dalam perjalanan sejarah kita, sehingga menjadikan umat itu sibuk dengan perselisihan yang tidak penting, tapi melupakan nilai-nilai kebaikan ini. Beliau itu adalah seorang pejuang. Beliau itu adalah seorang kiai. Beliau itu adalah seorang pemimpin pesantren. Beliau arahkan anak-anak santrinya untuk berjuang menegakkan kebenaran di bumi pertiwi ini. Seiring ramainya klaim soal Patimura, pro dan kontra pun mencuat. Sebagian menyebut pernyataan hanya berdasarkan ego agama tanpa rujukan yang memadai. Terkait perdebatan ini, sejarawan dari UGM Satrio Wicaksono atau Odi menyebut teori mengenai Patimura merupakan Ahmad Lucy, bukan kajian kritis. Odi menjelaskan, narasi-narasi semacam itu mulai tumbuh subur selepas runtuhnya era Orde Baru. Gelombang narasi sejenis seperti Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, Majapahit ternyata kerajaan Islam, Gajah Mada ternyata bernama Gajah Ahmada, hingga Napoleon Bonaparte adalah Muslim. Kendati demikian, Odi mengakui bahwa teori yang viral belakangan itu sebelumnya pernah dikemukakan Prof. Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah. Odi menilai Ahmad Mansur Suryanegara tidak sendirian dalam tren mengedepankan peran satu kelompok dalam sejarah Indonesia, utamanya kelompok Islam. Narasi semacam itu memang populer. Sejarawan UI Abdurrahman juga mengingatkan pentingnya langkah-langkah dalam kepenulisan sejarah. Ada istilah langkah-langkah bagi seorang sejarawan itu adalah proses mencari sumbernya, heuristik. Karena bagi seorang sejarawan, tanpa sumber itu adalah nihil. Bahkan bagi seorang sejarawan, one witness itu no witness. Satu bukti berarti tidak ada bukti. Heuristik merupakan salah satu tahapan awal dalam metode penulisan sejarah. Pada tahap ini, penelitian mencari dan mengumpulkan sumber yang terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah proses pengumpulan informasi secara langsung tanpa perantara seperti wawancara kepada saksi mata suatu peristiwa sejarah, prasasti, naskah kuno, dan lainnya. Sementara sumber sekunder adalah proses pengumpulan informasi secara tidak langsung melalui media kabar, buku, jurnal, atau majalah. Ketika sumbernya itu jadi sumber sekunder bukan sumber primer lagi, pasti kita perlu gali lebih jauh. Ada sumber primernya enggak? Kalau sumber sekunder itu sumber kedua, istilahnya belum jadi sumber primer. Ketika kita jumpa sumber primernya, maka itu akan menjadi semakin valid, lebih kredibel ini. Jadi seorang sejarawan itu setelah memperoleh sumber itu ada sifat kritis. Artinya, kalau sumbernya cuma satu, kita masih mempertanyakan. Makanya kita perlu sumber pembanding. Adakah sumber yang menguatkan sumber itu, atau adalah sumber lain yang memetakan sumber itu, atau sumber lain yang bisa jadi pembanding? Propaganda pengklaiman ini, Maman juga berkomentar bahwa klaim-klaim sejenis ini berbahaya untuk sejarah bangsa ini, sebab diperlukan fakta dan data untuk mengetahuinya.
Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.